saya datang ke rumah doa itu di Kelapa Gading. Dan saat itu WL-nya bilang gini, ayo pejamkan mata, tanya sama Tuhan, minta ayat. Saat itu sebagai seorang remaja yang baru kenal Tuhan, kasih mula-mula, saya gak percaya saudara. Saya bilang gimana Tuhan bisa bicara, gimana saya cara dengernya, saya gak ngerti saudara. Tapi saya taat, saya pejamkan mata saya. Tiba-tiba ada seorang ibu di sebelah saya. Ibu itu gemuk ya, umurnya sekitar 50 tahunan. Mungkin kalau saat ini saya pasti udah bantu dia untuk lebih kurus saudara. Nah, dia terus-menerus ngomong dengan kata-kata yang keras. Mintalah apa saja yang kamu minta, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Terus-menerus saudara. Terus terang sebagai seorang remaja itu ngeganggu saudara, karena saya mau konsentrasi sama doa saya, tapi dia terus-menerus ngomong sampai saya tahu bahwa dia bicara sama saya. Saya belum hafal ayat saudara, saya nggak tahu ada ayat apa di Alkitab, saya nggak tahu, saya nggak hafal, saya nggak tahu pasal ini apa-apa. Akhirnya saya fokus sama diri saya sendiri, saya tanya Tuhan, Tuhan, kalau Kau bisa kasih ayat, Kau kasih saya ayat. Nyatakan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih ayat. Tahu saudara, ayatnya tema hari ini, Abide in me, the true vine. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Begitu melek mata, WL-nya bilang, ayo buka sama-sama, gak usah disuruh saudara. Saya langsung buka. Begitu saya baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya langsung nangis saudara. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya gak minta apa-apa, karena saya bukan tipe orang yang menginginkan saudara. Kalau saya gak punya ya saya gak mau gitu. Dan saya bukan tipe orang yang ngiri misalkan orang punya apa. Enggak saudara. Saya bilang, Tuhan, saya gak minta apa-apa, saya cuma minta satu, saya cuma minta hikmat. Itu aja Tuhan, saya cuma minta hikmat dengan mata berkaca-kaca. Begitu selesai, teman-teman saya di situ pengerja, karena sahabat saya kebetulan waktu itu imam musik. Teman-temannya juga pengerja semua. Terus mereka bilang, karena saya cerita, mereka bilang, terus lu minta apa? Gue minta hikmat. Tahu gak mereka jawab apa? Karena mereka tahu keadaan saya. Aduh, lu bego amat sih. Itu kalau Tuhan nanya gitu, itu pasti dikasih. Karena mereka tahu keadaan saya. Lu minta rumah juga pasti dikasih, minta mobil juga pasti dikasih. Gue aja udah pelayanan segini lama gak pernah tuh ditanya. Saya gak mau apa-apa, saya gak kepikiran apa-apa. Saya bilang, saya cuma minta hikmat Tuhan. Dan tahu saudara, sejak saat itu sampai sekarang, hikmat Tuhanlah yang menyertai sepanjang kehidupan saya. Dan hikmat itu beda dengan pengetahuan saudara. Pengetahuan itu bisa dipelajari, tapi hikmat Tuhan itu tidak terselami saudara. Dia lebih daripada emas, perak, dan permata. Makanya di Alkitab dibilang di Amsal, carilah hikmat. Lebih daripada apapun. Apa yang dikatakan Alkitab itu benar saudara. Nah saat itu murid-murid saya dari 6 orang terus bertambah sampai jadi 10, 20, 50, sampai akhirnya ratusan saudara. Dan mereka menang lomba nasional, lomba internasional. Kita diundang di berbagai acara. Mereka menang ke luar negeri, mereka bawa harum nama Indonesia saudara. Mereka jadi terang saudara, anak-anak kecil itu bahkan beberapa ada yang anak dengan Down syndrome. Salah satu juga anak dari pendeta Pak Mark, itu dengan Down syndrome, itu juga dulu murid saya. Ada yang menang medali emas, perak, perunggu. Mereka dikirim ke Cina, India, Eropa, Amerika, Z, Iran, Jepang, Bangladesh, Polandia, Romania. Saya nggak pernah naik pesawat saudara seumur hidup saya. Saya baru pertama kali naik pesawat itu ketika salah satu murid saya biayain saya. Saat itu usia saya 23 tahun apa 24 tahun gitu saudara. Saya masih kuliah 23 tahun. Saya cuma minta, Tuhan saya pengen ajak mami, karena saya pengen ngebahagiin dia. Akhirnya mami bisa ikut, dan pertama kali naik pesawat, tahu saudara. Makanya saya kemarin waktu pas nonton film Miracle on Seven, kebetulan yang main
Marsha dan Vino juga salah satu pasien saya nangis saudara. Karena begitu pesawatnya naik, karena saya pertama kali baru naik pesawat, itu murid saya menang di Cina, saya tepuk tangan saudara. Mami kok bisa terbang ya? Jadi pesawatnya naik ke atas, saya tepuk tangan. Begitu nyampe atas saya bilang gini, Tuhan, saya lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berarti kalau doanya lebih dekat ya, lebih cepat dijawabnya. Itu sebagai seorang remaja ya saudara. Jadi Allah kita itu Allah yang impossible saudara. Dia bisa melakukan hal yang mustahil, yang gak pernah kita bisa pikirkan. Begitu nyampe Cina, saya bilang sama mami saya, Mami lucu ya, ini orang-orangnya sama, mukanya sama kita, tapi ngomongnya beda. Maklum ya saudara, karena saya belum pernah ke luar negeri. Saya bilang kok lucu ya, mereka ngomongnya bahasanya beda, tapi sama kita. Nah akhirnya seraya saya melanjutkan kuliah, saya lulusan termuda saudara. Saya salah satu yang termuda dan saya salah satu lulusan yang terbaik, meskipun gak cum laude saudara. Saudara bayangkan, saya cuman belajar 1 jam setiap hari dan Tuhan mampukan. Dan kemudian saya melanjutkan ke S2 saya. Dan setelah itu saya praktek saudara, sebenarnya saya melanjutkan pendidikan yang lain. Dan pada saat saya praktek, banyak sekali pasien yang dipulihkan. Dan pasien saya tuh kebanyakan berbeban berat saudara. Jadi mereka itu masih memikirkan dalam tubuh saudara. Kadang-kadang kalau saudara seiman yang datang ke tempat praktek saya selalu mengingatkan mereka bahwa betul kita masih casingnya tubuh, kita harus jaga. Karena gimana kita bisa jadi terang kalau tubuh kita sakit-sakitan, betul? Disuruh pelayanan, aduh mohon maaf, kaki saya sakit. Kenapa? Asam uratnya kambuh, keberatan. Akhirnya apa? Tuhan sertain selama saya bekerja, saudara. Ada yang turun 90 kilo, tidak gelember, saudara. Bersama Tuhan, itu semuanya sempurna. Gak ada gelember sama sekali. Saya bilang kok aneh ya Tuhan. Ada yang turun 20 kilo, 10 kilo. Mungkin saudara kenal yang di sebelah sini. Minggu depan Pak Johan pelayanan, di bawah Pak Jesse, tengah-tengah Jason saudara. Dan Jason membuatkan lagu saya yang nanti kita akan nyanyikan bersama Maria Sandi. Itu juga suatu kasih karunia saudara. Semuanya tuh Tuhan kalau waktunya Tuhan. Pokoknya saudara kalau berjalan bersama Tuhan, itu kita dibikin ngomong, wow, kok bisa pas-pasan, kok bisa kebetulan, semuanya itu karena dia saudara. Dan pasien saya datang tuh bukan hanya dengan kegemukan, tapi dengan berbagai keluhan kesehatan. Dan saya juga dibikin wow sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak mujizat terjadi saudara. Dan saya tahu itu bukan karena kepintaran saya, itu karena Tuhan. Apa bedanya ketapelnya Daud sama ketapel yang lain? Gak ada bedanya saudara. Bedanya itu ketapel disertai Tuhan. Apa bedanya tongkat Musa dengan tongkat yang lain? Gak ada bedanya saudara. Bedanya itu tongkat disertai Tuhan. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Tapi kita punya lawan saudara. Lawan kita itu jangan bayangkan kayak musuh yang unyu-unyu gitu, cute. Enggak saudara. Jangan harapan kita melihat dia dengan jubah merah terus ngajak kita, hayo ikut aku. Ya kita gak akan mau saudara. Musuh kita itu adalah orang yang sangat licik, sangat pintar, the father of liar, the father of deception. Kita domba saudara. Kita sama orang tukang tipu aja pasti ketipu. Ini bapaknya tukang tipu. Jadi dia itu pasti maunya apa? Maunya kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena dia tahu otoritas kita sebagai anaknya. Kalau kita mengandalkan bapak kita, semuanya tuh akan mustahil saudara. Hal yang mustahil tuh pasti akan terjadi dan dia tahu. Sama aja seperti kita punya hubungan dekat dengan presiden. Ketika seseorang tahu itu, apa yang dia mau lakukan? Dia pasti mau mutusin persahabatan itu kan? Karena dia tahu, wah gak bisa. Demikian juga lawan kita saudara. Dia mau